Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara melakukan uji validitas. Di sini ada dua uji yang saya lakukan, yaitu uji hipotesis, yang kedua dengan menggunakan Welch t-test. Kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, kita akan mulai tutorialnya. Ini adalah Microsoft Excel, di mana Anda punya data. Misalkan Anda melakukan pengambilan data dari periode 1 terus sampai periode ke-27. Bisa dalam bentuk hari, bulan, ataupun tahun ya, atau minggu misalkan. Nah, ini adalah real data. Data yang ada di lapangan sesungguhnya. Anda dapat data dari periode 1 terus sampai kepada periode 27. Misalnya Anda membuat model, katakanlah model simulasi. Nah, riset Anda berarti tentang simulasi. Dari hasil simulasi, Anda memperoleh data seperti ini. Dari mulai periode 1, terus sampai periode 27. Anda ingin tahu apakah model yang Anda bangun valid atau tidak. Sehingga Anda ingin membandingkan real data yang ada di lapangan dengan data hasil simulasi model dari yang Anda bangun. Sebenarnya bukan simulasi aja sih. Bisa jadi merupakan output ataupun bisa jadi hasil kuesioner dari riset yang Anda bangun. Di sini intinya ini adalah hasil riset Anda, sementara ini adalah hasil data di lapangan. Nah, sebenarnya uji validitas, sesuatu yang Anda bangun itu valid apabila data yang di lapangan itu cenderung sama dengan output dari simulasi atau hasil riset Anda. Kalau misalkan hasil riset Anda akan cenderung sama dengan real data, otomatis data model yang Anda bangun atau riset tersebut adalah valid. Kalau ternyata tidak sama, maka disebut tidak valid. Caranya mudah, Anda ketik saja seperti ini, terus sampai periode yang ke-27. Kemudian setelah Anda selesai ketik, Anda pilih di Excel Anda itu ada data. Nah, di data, Anda geser ke ujung kanan, itu ada yang namanya data analysis. Ini data analysis. Kemudian Anda klik. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ya. Lalu di sini ada banyak menu. Anda pilih t-test to sample assuming unequal variance. T-test to sample assuming unequal variance. Kemudian Anda klik OK. Misalnya Anda inginkan variabel 1 itu real data. Ya, Anda klik di sini, klik oke. Anda hapus dulu. Kemudian Anda lakukan range-nya. Anda pindahkan kursor ke sini, real datanya dari sini sampai ke bawah. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah data hasil simulasinya. Nah, Anda pindahkan ke sini, Anda hapus dulu. Kemudian Anda akan arahkan dari mana variabel 2-nya, dari sini terus sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, setelah itu Anda kalau misalkan mau label, Anda klik label. Kemudian output range, Anda mau taruh hasilnya di mana? Anda boleh nih. Ini taruh, Anda misalkan di situ. Anda misalkan ingin taruh hasilnya di sampingnya, di sini. Nah, Anda taruh di sini sampingnya, misalkan dari sini Anda blok, dah. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasil daripada analisisnya. Nah, di sini adalah datanya, sementara ini adalah hasilnya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita membaca hasilnya. Dari hasil ini Anda bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, jika Anda melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis itu membandingkan antara t-stat ini dengan critical to tail. Ya, T critical to tail dengan yang di bawah. Ya. T-stat membandingkan dengan critical to tail. T-statnya berapa? T-statnya itu adalah minus 2,94, sementara critical to tail-nya itu adalah 2,05. Apabila
T-statnya kurang daripada critical to tail, kesimpulannya adalah HO diterima. Apa artinya HO diterima? HO diterima itu adalah real data and simulation considered the same. Artinya, data yang ada di lapangan dengan hasil simulasi Anda itu dianggap sama. Berarti data tersebut adalah valid. Atau model yang Anda bangun itu adalah valid. Atau simulasi atau riset yang Anda buat itu adalah valid. Itu kalau Anda menggunakan uji hipotesis. Metode kedua, Anda bisa menggunakan namanya Welch t-test. Welch t-test itu membandingkan antara T critical to tail yang ini ya dengan t-stat. Nah, t-stat ini ada di sini. T-statnya di sini adalah minus 2. Kemudian T critical to tail-nya itu 2,05. Anda bandingkan. Apabila ternyata T critical to tail itu lebih besar daripada t-stat, berarti HO diterima. Conclusion-nya. Apa arti HO diterima? There is no significant difference between real and simulation. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara data di lapangan dengan simulasi hasil dari model yang kita bangun. Atau bisa dikatakan bahwa data yang ada di lapangan itu bersesuaian dengan hasil riset yang kita buat. Itu artinya apa? Kalau itu artinya berarti data Anda valid. Ya. Tetapi kalau sekiranya t-stat lebih besar daripada critical to tail, berarti uji hipotesisnya menunjukkan HO ditolak. HO ditolak berarti tidak valid. Sama, Welch t-test kalau T critical to tail-nya itu dari sini nih, itu kurang daripada t-stat, berarti HO ditolak. HO ditolak itu artinya real data itu berbeda dengan hasil simulasi kita. Atau real data itu atau data yang ada di lapangan itu tidak sesuai dengan hasil simulasi dari model yang kita bangun atau riset yang kita bangun. Itu artinya data tidak valid. Nah, dalam kasus ini data itu valid. Kenapa? Karena t-stat kurang daripada critical to tail di sini, kurang daripada ini, dan T critical to tail itu lebih besar daripada t-stat. Semoga ini memberikan manfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.